Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang saya muliakan Allah, alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga masih ditakdirkan untuk bisa sejenak kita salat zuhur dan sedikit belajar mengkaji ilmu-ilmu agama. Semoga Allah meridhai apa yang kita amalkan. Amin. Allahumma amin. Sallallahu wasallam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, siapa saja yang berusaha mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Mari kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan berdoa agar semua hajat-hajat panjenengan dikabul oleh Allah. Semoga bila ada jenengan di antara kita ini ada yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Bila ada yang sedang ada masalah, semoga Allah berikan jalan keluar. Bila ada yang sempit rezekinya, semoga Allah lapangkan. Bila ada yang memiliki banyak hutang, semoga Allah berikan kemampuan untuk melunasi. Bila ada yang sudah memiliki anak, semoga Allah jadikan anak-anaknya soleh, solihah. Dan semoga semua kita wafat husnul khatimah. Dan juga teriring doa untuk saudara kita yang di Gaza, Palestina, yang sedang menghadapi agresi Zionis Israel. Semoga Allah kuatkan mereka, Allah menangkan mereka atas musuh-musuh mereka, para penjajah Zionis Israel yang telah mengambil tanah Palestina dengan cara yang zalim. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ini karena ada slide, enggak apa-apa. Kita akan lanjutkan. Insyaallah ini sampai pada kajian tentang, mungkin masih tetap supaya kita pengantar ya, karena memang ini kajian kita hanya setengah jam sebulan sekali, jadi makanya mungkin kok masih pengantar terus karena waktu kita memang terbatas. Kemarin kita saya sampaikan tentang para sejarah fikih di zaman Rasulullah, kemudian di zaman sahabat, di zaman tabi'in, kemudian zaman tabi'ut tabi'in, kemudian berlanjut ke ulama madhab. Nah, ada satu fase yang harus kita ketahui Bapak Ibu, yaitu fase ketika ulama-ulama atau sahabat-sahabat ini, sahabat Nabi serta para tabi'in, ketika mulai Islam ini tersebar ke seluruh penjuru bumi, Bapak-bapak, di zaman yang Ali bin Abi Thalib itu Ali memindahkan pusat kekhilafahan ke Kufah ya, bukan di Madinah.
Di Madinah itu kan kecil Pak. Madinah itu kecil. Luasnya terbatas. Maka Ali memindahkan pusat kekhilafahan ke Kufah. Di mana? Di Irak. Nah, di Irak ini luasnya berlipat-lipat dari Madinah. Maka kemudian Ali membawa serta sekian ribu sahabat Nabi pindah hijrah dari Madinah ke Kufah. Nah, ketika Islam itu tersebar di Kufah, di Irak, kita mesti tahu bahwa Irak itu, Kufah itu merupakan sebuah kota metropolitan, ya, kota yang sangat kompleks, heterogen sekali. Ya. Kalau Madinah, Mekah itu homogen, terbatas sukunya, terbatas sosiokulturalnya. Tapi ketika di Kufah, di Irak, itu sangat-sangat heterogen, banyak suku, banyak bahasa, banyak tradisi. Nah, ketika Islam ini para sahabat pindah ke Kufah, ke Irak, maka kemudian istimbat hukum itu, mengambil hukum itu jadi berbeda, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa perbedaannya? Kalau di Mekah Madinah lebih akrab kita kenal dengan Hijaz. Hijaz itu nama lain dari Mekah Madinah. Perbendaharaan hadis-hadis Nabi itu banyak. Kenapa? Karena pusatnya di Mekah Madinah, Pak. Pusat hadis banyak di Mekah Madinah, di Hijaz. Tapi di Kufah itu terbatas karena bukan pusatnya. Nah, ketika kemudian para sahabat Nabi, nggih matur nuwun, jazakallahu khair. Nggih, makasih. Nggih, matur nuwun, jazakallahu khair. Ketika umat Islam yang di Mekah Madinah itu ketika ada masalah tinggal merujuk ke Quran, merujuk ke sunnah, pendapat sahabat yang banyak di Madinah, selesai masalah. Nah, ketika di Kufah, di Irak, perbendaharaan hadis itu terbatas, Pak. Terbatas sekali. Sahabat Nabi yang banyak menghafal Quran, banyak menghafal hadis banyak di Madinah. Nah, di Irak para sahabat Nabi yang banyak menghafal perbendaharaan hadis itu tidak banyak. Karena tidak banyak itulah kemudian perbedaan antara di Madinah di Irak itu jadi berbeda. Nah, karena perbedaan itu istimbat hukumnya jadi berbeda. Karena terbatasnya jumlah hadis Nabi yang di Irak, itulah mengapa kemudian sahabat Nabi yang ada di Irak terbatas. Dulu kan gampang, kalau sekarang gampang Pak. Jenengan kalau cari hadis tinggal googling selesai. Aplikasi download apa selesai. Dulu itu tidak bisa Pak. Karena mengandalkan hafalan. Maka kemudian karena hadis di Irak terbatas, maka mereka mengandalkan logika, akal Pak. Kenapa kok pakai logika? Karena hadis terbatas. Nah, di Kufah itu juga merupakan pusat pergolakan politik dan golongan-golongan partai-partai maupun kelompok sekte-sekte sesat. Itu sudah mulai mewabah waktu itu Pak. Maka di Irak itu terjadi kelompok-kelompok yang muncul yang sesat namanya Syiah. Di Irak Pak. Khawarij itu di Irak. Maka Kufah itu ada sebuah kalimat dari para ulama. Hadis Nabi itu kalau masuk Kufah dari Madinah masuk Kufah itu pertama masuk Kufah mungkin dia 2 baris. Setelah masuk Kufah jadi 10 baris. Paham Pak ya? Paham Pak saya ini? Sebelum masuk Kufah dari Madinah hadis itu cuma 2 baris. Ketika masuk Kufah jadi 10 baris. Dari mana 8 barisnya? Ketambahan. Ditambahi oleh kelompok-kelompok sesat ini supaya hadis itu menjadi terkesan sahih. Ditambahi Pak. Makanya hadis itu banyak pemalsuan di Kufah, di Irak itu. Nah, adiknya Kufah namanya Basrah di Irak juga. Basrah itu julukannya dengan Kuwaifah. Kuwaifah itu tasghir daripada Kufah. Kufah itu kakaknya, adiknya namanya Kuwaifah. 2 kota ini sama-sama dikenal kalau ada hadis Nabi masuk sini mesti banyak interpolasi, sisipannya banyak, tambahannya banyak. Nah, karena banyak inilah kemudian Imam Hanafi yang hidup di Irak, di Kufah, karena hadis terbatas, beliau selektif sekali Pak.
selektif sekali untuk meneliti atau menerima hadis. Akhirnya karena hadis terbatas, maka beliau menggunakan logika. Tapi hadis Nabi tetap dipakai, Quran dipakai. Cuman karena terbatas, akhirnya logika yang banyak main. Kenapa? Hadisnya tidak banyak. Kalaupun ada, banyak pemalsuan. Nah, jadi Bapak Ibu, di 4 mazhab ini, jangan perhatikan, 4 mazhab ini, kalau boleh dibagi petanya itu, yang ada menggunakan kubu namanya Ahlur Ra'yi namanya Pak. Ahlur Ra'yi itu orang-orang yang menggunakan hadis Nabi dan Quran, tapi dominan akalnya. Nah, Ahlur Ra'yi, namanya sebuah madrasah, sebuah kutub, sebuah mazhab, namanya Ahlur Ra'yi. Orang-orang yang pakai logika. Siapa itu? Mazhab Hanafi sama mazhab Maliki. Nah. Tapi kemudian ketika zamannya Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i. Jadi Hanafi itu Ahlur Ra'yi Pak, logika, karena hadis terbatas. Maliki itu banyak hadisnya, minded banyak sekali Maliki. Jadi yang banyak, maaf saya revisi ya, yang banyak logika itu mazhab Hanafi. Logikanya kental sekali. Nah, Maliki, mazhab Maliki itu banyak hadis minded. Pokoknya hadis minded. Makanya beliau punya kitab namanya Muwatta. Kitab hadis sebelum hadis Bukhari ada namanya kitab Muwatta. Kenapa kok enggak masyhur? Kok lebih terkenal Imam hadis Sahih Bukhari daripada hadisnya Imam Malik Muwatta? Jenengan saya jawab gini, gampang. Pertanyaan ini gampang. Jenengan sekarang saya tanya, ini HP ini Pak, HP ini ada, kan canggih nih Pak HP ini, bisa untuk foto, bisa untuk ngetik, browsing, semua lengkap. Tapi kalau ini adanya ini dulu dimulai dari namanya apa namanya Pak? Apa sebelum ini ada? Pesawat telepon namanya apa? Masih ingat jenengan? Awal-awal telepon ada itu gimana? Pakai kawat, betul? Dipancal, terus satu di telinga, satu di mulut, betul? Nah, gerambel itu. Setelah itu kemudian meningkat lagi pakai kabel, telepon rumah itu Pak. Setelah itu meningkat lagi jadi HP poliponik yang kayak ulek-ulek, masih ingat Pak ya? HP ulek-ulek itu Pak yang besar gitu. Nah, kemudian berkembang sekarang jadi HP ini. Artinya HP ini ada enggak kalau enggak ada HP yang model ongkel gini Pak? Ada enggak HP ini? Kalau enggak ada HP model jadul? Enggak ada. Artinya apa? Hadis Bukhari, Sahih Bukhari itu adanya karena diawali dengan keberadaan kitab Muwatta Imam Malik. Kalau enggak ada kitab Muwatta Imam Malik, enggak ada hadis Sahih Bukhari. Kenapa kalau lebih terkenal? Karena memang sesuatu yang lebih banyak manfaatnya, faedahnya lebih masyhur. Begitu penjelasannya ya. Semoga jenengan paham. Nah, baik. Nah, karena konteks yang konstelasi politik seperti itu kondisinya Pak, akhirnya istinbat hukum itu jadi berbeda Pak. Berbeda. Yang di Madinah, orang-orang di Madinah tadi ya, Imam Hanafi di Irak pakai logika. Imam Malik di Madinah pakai hadis minded. Imam Syafi'i menggabungkan antara hadis, Quran sama logika. Imam Hambali ngikuti Imam Syafi'i. Makanya kalau sekarang jenengan perhatikan ada 2 kutub dalam fikih itu, perbedaan pendapat itu karena perbedaan istinbat hukum. Oke, supaya gampang, supaya jenengan ada gambaran. Sekarang begini, kalau orang yang zakat apa Pak? Zakat fitrah harusnya pakai apa? Harusnya kurma, betul? Atau gandum. Ahli hadis menganggap orang yang zakat fitrah tidak pakai kurma, tidak pakai gandum, zakatnya tidak sah. Nah, ini kenapa? Karena hadisnya demikian. So'an min tamrin, satu sok itu begini Pak. Satu sok itu 4 kali mud. Ini namanya 1 mud Pak. Ini 1 mud namanya. Jenengan kalikan 4. Itu sama dengan zakat
fitrah. Jadi dulu itu enggak ada kilo, Pak. Dulu Rasulullah itu nimbang zakat fitrah 4 kali cakupan gini. Cakup 1, 2, 3, 4. Nah 4 kali begini namanya 1 sok. 1 sok itu takaran zakat fitrah. Kemudian ketika Islam nyampe ke Indonesia, pakai 1 soknya siapa? Kan begitu, Pak. Tangannya sopo. Nah, tangannya wong sing sak gedang-gedang dirijine itu muatannya lebih banyak. Betul? Nah kalau orangnya kecil, nah akhirnya jadilah muncul konversi ke kilogram, liter dan sebagainya. Nah orang yang mazhab ahli hadis mengatakan bahwa zakat tidak sah kecuali pakai kurma atau gandum. Ahlul ra'yi berpendapat ini bukan sekedar teksnya 1 sok kurma atau gandum, ada sesuatu yang penting dari ini. Apa itu? Kalau orang itu kemudian tidak menemukan kurma atau tidak menemukan gandum, apa yang terjadi? Itu belum terjadi, Pak, sebelum Islam masuk ke sini, Pak. Masih di sana, masih di Irak. Orang-orang ulama ahlul ra'yi itu sudah berpikir, gimana kalau nanti Islam tersebar kemana-mana, tidak ada kurma, tidak ada gandum. Itu cirinya orang fikih ahlul ra'yi. Selalu bagaimana. Akhirnya mereka beristihad, memeras otak berdasarkan ilmu Quran yang sudah nempel di sini, hadis yang nempel juga di sini, keluarlah istihad. Oh, kalau begitu, kalau zakat itu harus pakai, menurut ahli hadis adalah harus pakai kurma atau gandum, kita tidak. Kita beristihad bahwa apa yang senilai dengan kurma atau gandum. Maka kemudian ada 2 kutub. Kutubnya apa? Kutub ahli hadis yang zakat harus pakai kurma atau gandum. Kutub berikutnya zakat boleh dengan harga senilai kurma atau gandum. Nah sekarang kita rasakan, Pak. Sekarang kita rasakan. Jenengan zakat pakai apa? Pakai apa? Beras. Ada dalilnya? Tidak ada, Pak. Jenengan kalau zakat pakai beras, jenengan bid'ah. Nabi enggak pernah zakat fitrah pakai beras, enggak pernah. Pakai apa? Kurma. Bisa enggak jenengan pakai kurma? Bisa. Bisa, sudah kita bahas. Tinggal jenengan bawa uang ke Ampel, betul? Ada kurma banyak? Banyak. Jenengan beli saja 1 sok. Mungkin kalau katakanlah sini 2,7 kilo. Jenengan bawa kurma itu kasihkan mustahik. Orang fakir miskin. Kira-kira orang fakir miskin dikasih kurma mau enggak? Orang fakir miskin Tanjung Perak dikasih kurma mau enggak, Pak? Mau, Pak, enggak apa-apa, mau. Enggak apa-apa. 1 orang. Kalau yang zakat sama dia 10 orang. Kira-kira yang dia makan kurma apa? Nah, di sini muncul masalah, Pak. Muncul masalah. Masalah apa? Yang zakat pakai kurma bisa. Masalahnya yang nerima zakat itu siapa? Tidak semua orang mustahik zakat mau nerima kurma dalam bentuk zakat dalam bentuk kurma. Nah, begitu. Contoh lagi. Misalnya orang yang hadisnya, orang yang punya peternakan kambing 40 ekor harus zakatnya 1 ekor kambing. Ini mazhabnya ahli hadis. Karena hadisnya begitu. Kalau ada orang yang punya 40 ekor kambing, enggak keluar zakatnya 1 ekor kambing, maka zakatnya tidak dianggap sah. Oke. Mazhab ahlul ra'yi, ahli logika mengatakan, enggak begitu. Enggak mesti 1 ekor kambing zakatnya. Bisa jadi senilai dengan kambing 1 ekor. Ini ada 2 pendapat dari titik tolak yang persepsinya berbeda, Bapak Ibu. Nah, dari sinilah kemudian jenengan bisa paham kenapa kok muncul perbedaan pendapat padahal sumbernya satu. Mengapa? Karena memang ketika Islam tersebar ke banyak wilayah, terjadi komunikasi dan dialektika dengan lingkungan dan tradisi tempat, terjadilah istinbat hukum yang bermacam-macam ini, Pak. Nah, maka dengan demikian kita jadi paham kenapa kok jadi berbeda. Harusnya satu paham ini. Tapi ternyata tidak, Pak. Karena memang hadis-hadis yang diterima oleh ulama kita ini
dianggap berbeda oleh ulama kita. Apa yang dianggap berbeda? Status hukumnya. Saya kasih contoh lagi misalnya. Jenengan kalau bangun dari sholat, bangun dari ruku, bangun dari sujud, mau bangkit ke rakaat kedua. Oke? Kedua. Jenengan biasanya tangannya gimana? Saya tanya, ngepal apa buka? Mengepal apa buka gini tangannya? Kalau bangkit dari sujud, duduk, mau berdiri, ya. Nah, ngepal apa buka tangannya? Ngepal, mengepal. Jenengan apa, Ustaz? Ngepal, oke. Ini buka, oke. Nah, sekarang kita lihat ada dua referensi. Kalau menurut kitab siapa? Tata cara sholat Nabi, Syekh Nasiruddin Al-Albani, bahwa kal'ajin itu seperti orang yang tangannya seperti orang yang sedang ngulet tepung. Nah, begini. Hadis itu menurut Imam Syekh Albani, bukan imam ya, Syekh Al-Albani, itu jadikan alasan bahwa orang yang dari sujud rakaat pertama mau bangkit rakaat kedua, hadis itu dijadikan dalil bahwa tangannya ngepal seperti orang yang sedang mengulet tepung. Oke, perhatikan Syekh Albani, beliau hidup tahun 1900-an Masehi, barusan saja beliau meninggal, tidak lama. Sekarang kita simak bagaimana kajian hadis itu menurut seorang Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, perhatikan, menurut Imam Syafi'i dalam kitab I'anatul Thalibin yang ditulis Syekh Abu Bakar Asy-Syata, menuliskan tentang bagaimana dalam Majmu' Syarah Muhadzabnya Imam Nawawi, apa bentuk orang yang ketika bangkit dari posisi sujud mau berdiri itu bukan begini tapi dibuka. Mengapa kok dibuka? Kan hadisnya begini. Menurut Imam Syafi'i, hadis itu la aslalahu, tidak ada asalnya. Bukan lagi doif, tidak ada asalnya. Kalau tidak ada asalnya, bisa jadi hadis itu maudhu, palsu menurut Imam Syafi'i. Nah, panjenengan perhatikan sekarang. Jenengan tinggal milih, ikut Imam Syafi'i apa Syekh Albani. Pilihan di tangan jenengan. Ya. Silahkan ambil pilihan itu tanpa mencela pendapat lain. Nah, tapi kalau jenengan bandingkan, mohon maaf, tanpa merendahkan ulama, enggak. Kelas-kelas ulama itu macam-macam. Seorang Imam Syafi'i sama Syekh Albani, tentu jenengan tahu bedanya. Kelasnya, levelnya tinggi mana. Nah, dari sinilah kemudian terjadilah perbedaan pendapat. Karena hadis yang sama dipandang berbeda derajatnya oleh ulama yang berbeda. Nah, ini contoh Pak, contoh ya. Makanya kalau jenengan kok berbeda sih, bukan masalah berbeda. Hadisnya itu dianggap dhaif oleh ulama lain. Nah, disinilah namanya fikih. Nah, maka fikih itu saya sampaikan di awal, harus siap-siap berbeda kalau membahas masalah fikih itu. Maka berbeda itu dalam fikih yang tadi pernah disampaikan oleh Bapak di sini. Kenapa kok berbeda? Kan sumbernya sama. Ya ini masalahnya perbedaan itu. Karena hadis itu jalurnya banyak. Jalurnya banyak. Sama dengan kunut subuh. Kunut subuh itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, Imam Maliki sunnah. Tapi menurut Imam Hanafi sama Imam Hambali tidak sunnah. Tidak sunnah. Nah, ketika terjadi perbedaan antara guru sama murid, Imam Hambali menganggap hadis ini bermasalah. Tapi sama gurunya Imam Syafi'i, hadis ini sahih. Nah, Imam Hambali yang tahu hadis itu bermasalah, menurut dia bermasalah, tidak pernah ngomong sama gurunya begini, wahai Imam Syafi'i, guruku, hadis ini bermasalah, dhaif. Tidak pernah begitu, karena Imam Hambali tahu, Imam Syafi'i gurunya itu tahu ada jalur lain yang dia tidak tahu, dan itu dianggap sahih oleh Imam Syafi'i. Kan ada dua jalur Pak, kunut subuh itu Pak. Kalau periwayatannya dari jalur siapa? Ya, lupa namanya satunya, Abu Ja'far
Abu Ja'far itu dhaif betul. Tapi kalau dari jalur Mughirah sahih. Nah, dua jalur itu berbeda. Jalur ini dhaif lemah, jalur ini sahih. Karena perbedaan mengambil derajat hadis itu, maka Imam Hambali tetap menghormati gurunya yang menganggap bahwa subuh itu kunutan. Tidak pernah beliau mengatakan Anda ahlu bid'ah. Oh, tidak pernah. Imam Hambali tidak pernah nyebut gurunya ahli bid'ah, tidak pernah. Kenapa? Karena beliau tahu gurunya lebih tahu dari dia. Nah, kalau kita fahami dengan baik, Bapak Ibu, oh ya sudah, kalau begitu selama itu perbedaan terjadi, ya sudah, tinggal kita ambil yang mana yang kita anggap kuat, tinggal kemudian menghormati pendapat yang berbeda. Ini contoh kasus, Pak. Contoh kasus. Mengapa kok terjadi perbedaan pendapat? Ya, supaya jenengan dan saya tidak gampang kagetan kalau ada perbedaan pendapat. Dan jangan pernah kita meyakini dengan sebuah statement yang pernah saya dengar dari seorang ustadz di kajian online. Saya dengar kajian beliau tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Beliau sudah S3, tapi pernyataan itu sangat-sangat jauh dari benar, karena kalau beliau tetap dihormati, pendapatnya boleh dikritisi. Apa mengatakan? Beliau mengatakan demikian. Kalau kita tidak mau berselisih, kembalilah ke sunnah Rasul. Pasti nggak akan berselisih, nggak akan berbeda. Ini pendapat yang seakan-akan benar, padahal keliru besar. Keliru besar. Bagaimana mungkin orang menyederhanakan sebuah masalah, perbedaan pendapat ulama sedemikian ramai dan banyaknya, disederhanakan dengan kalimat simpel. Kalau enggak mau berbeda, ikuti sunnah Rasul. Allahu Akbar. Masya Allah. Bagaimana kok bisa sederhana itu istimbatnya, kesimpulannya. Ketika Imam Syafi'i mengijtihadkan setiap subuh itu kunut subuh, itu ikut sunnah Rasul apa enggak? Saya tanya jenengan, ikut sunnah Rasul enggak? Ikut sunnah Rasul. Ketika Imam Hambali mengatakan tidak disunahkan kunut subuh, di subuh itu enggak usah kunutan, ikut sunnah Rasul enggak? Sunnah Rasul. Tapi karena sudut pandangnya berbeda, kesimpulan juga berbeda. Ini tidak apa-apa. Perbedaan yang memang boleh, ya. Karena perbedaan ini masalah yang furu ini karena saya sulit menjelaskan tentang furu usul karena nggak ada slide. Insya Allah next time saya sampaikan. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi fahami dengan baik fikih itu. Kenapa kok terjadi perbedaan pendapat? Seperti itu pemicunya, ya. Jadi jangan sampai kita memahami bahwa Islam ini satu sumber, satu muara, nggak boleh perbedaan. Loh, dari sisi apa yang kita nggak boleh berbeda? Nyun sewu sekarang, coba buka Quran Pak, buka Quran. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Fatihah. Itu bagian dari Fatihah atau bukan? Bismillah itu bagian dari Fatihah atau bukan? Ustaz. Ayat 1 bagian dari Fatihah. Oke. Mazhab Syafi'i. Betul? Mazhab Hanafi bukan bagian dari Fatihah. Berarti kalau jenengan buka mushaf di Turki, di India, Pakistan, itu basmalah itu tidak pernah ditulis saat ayat pertama dari Al-Fatihah. Ayat pertamanya di mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, di ayat pertama di Al-Qur'an sudah muncul perbedaan pendapat. Masya Allah. Ayat pertama Pak. Makanya jenengan jangan kaget kalau ada imam baca Fatihah kok langsung Alhamdulillah. Berarti mungkin mengikut mazhab Hambali yang bismillahnya disirkan, atau Hanafi yang tidak dibaca sama sekali. Mungkin paham ya? Ada gambaran di sini? Oke, silakan ada yang mau bertanya supaya mungkin ini lebih diskusi lebih hidup. Saya persilakan. Monggo, tafadhol. Ada yang mau nanya? Ada Bapak Ibu? Wah, Ustadznya nanyain. Monggo silakan Ustaz. Iya.
tidak ngambil teks lahiriahnya. Betul? Ya, betul. Itu aja? Oke, pertanyaannya dari Ustadz kita bagus. Apakah madhab kelompok yang ahlul ra'yi ini pakai logika itu tidak mengambil teks lahiriahnya? Betul. Mereka lebih mikir apa substansi dari teks yang tertulis ini. Eksplisitnya apa? Implisitnya apa? Bukan eksplisit teksnya, tapi apa yang terkandung dari apa maksud maqasidus syariahnya apa? Begitu ya. Maksud atau illah kenapa ini diturunkan itu apa? Apa maksud dari ayat ini, hadis ini diturunkan? Makanya ketika mereka memahami bahwa zakat harus pakai kurma atau gandum. Iya, teks hadisnya demikian. Tapi kalau misalnya ini Islam berkembang ke wilayah-wilayah yang tidak ada kurma, tidak ada gandum, piye? Maka mereka mikir, Pak. Berpikir, memeras otak. Proses memeras otak itu namanya ijtihad. Ijtihad muncullah kemudian ijtihad. Oh iya, kalau memang tidak ada kurma, tidak ada gandum, boleh pakai namanya sejenis. Nah, sejenis dengan kurma gandum itu apa kesamaannya? Apa kesamaan sifat dengan beras itu, Pak? Makanan pokok. Maka muncullah ijtihad di Indonesia, zakat pakai beras. Kenapa? Karena sama-sama punya sifat makanan pokok. Inilah kemudian yang melatar belakangi kenapa kok kemudian ada terobosan-terobosan berani, ya. Yang paling tokoh yang paling utama di ahli ra'yi ini adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu mujtahid mutlak, ya, di zaman sahabat termasuk ulama. Sahabat yang ulama itu Umar bin Khattab. Apa salah satu ijtihad beliau? Pernah nggak beliau nggak motong tangannya pencuri? Ketika terjadi paceklik, pernah. Umar pernah tidak melakukan potong tangan bagi seorang pencuri karena waktu itu sedang paceklik. Kenapa kok Umar tidak melaksanakan aturan Allah dan Nabi untuk tidak motong pencuri? Karena kondisinya paceklik. Kalau saya potong tangan, berapa orang pencuri yang harus saya potong tangannya? Itu ijtihad Umar. Memahami Quran, hadis, dan juga logika. Itu Umar bin Khattab, Pak. Jadi Umar bin Khattab termasuk tokoh yang sangat progresif lah. Ijtihad hukumnya progresif. Ya. Jadi inilah kemudian yang maka jenengan jangan kaget kalau ada orang yang kelompok pengajian yang melihat hadis itu letterlek banget. Pokoknya letterlek ngene, gak oleh gak ngene. Berarti ikut kelompok ahlul hadis. Ada yang enggak gitu, maksudnya ngene. Itu namanya kelompok ahlul ra'yi. Yang benar yang mana? Apa? Yang benar yang mana, Pak? Dua-duanya benar, yang salah ya enggak melok. Sudah gitu. Sudah simpel gitu sebenarnya. Zakat pakai apa namanya? Zakat pakai beras sah apa enggak? Sah. Kalau kemudian ada orang kemudian enggak pakai beras, pakai uangnya senilai uang zakat, sah juga enggak? Sah juga. Kenapa? Karena pakai dalil semua ini. Sekarang kalau saya tanya sama jenengan, ada orang tua, ibu-ibu datang ke rumah jenengan, ya, minta zakatnya, Pak. Terus jenengan sak keluarga 7 orang, suami, istri, anak 4, anak 5, 7 nggih? Terus silakan jenengan pakai mazhab Syafi'i, mazhab yang harus pakai beras misalnya, harus pakai beras, nggak boleh pakai uang. 2,7 kali 7 berapa, Pak? 17 kilo, betul? Wis sampean kumpulkan beras, kasihkan ibu-ibu. Bu, ini Bu, zakat kula. Brekno. Wis, diapakno sama ibu ini beras ibu. Bukan masa ngedole. Bawa beras ini bisa enggak orang ini? Ibu tua bawa beras 17 kilo.
Nak, kasuk nggowo aku nak. Terus piye Bu? Kayak ono mentahane ae nak. Paham mentahane, paham ya mentahane. Bagi orang ini lebih mudah dapat apa? Balas apa uang? Uang. Berarti jenengan pakai mazhab apa? Hanafi. Nah, ketika pakai uang, ya pakai aturan Hanafi. Kalau Hanafi nggak boleh 2,7, 3,7. 3,7 per orang. Jangan standar Syafi'i jenengan keliru. Ya. Wis 3,7 kalikan 7 berapa, Pak? 21 27 hampir 26 kilo. Betul? Wis, jadi jenengan kasih uang ibu itu 26 kilo ping beras. Berapa harga beras yang jenengan konsumsi? Ya sudah. Nah, jadi Bapak Ibu, perbedaan ini memunculkan kita banyak. Perbedaan itu jadi rahmat. Kenapa? Karena memberi kemudahan bagi orang yang ada kesulitan. Itu fungsinya. Fikih itu banyak berbeda karena banyak memberi kemudahan. Bukan malah menimbulkan kesulitan, enggak, memudahkan. Nah, gitu nggih Ustaz ya. Bisa dipahami nggih? Ya, betul. Jadi memang ada ulama yang tidak melihat dari sisi apa yang tekstual, enggak, apa yang tersirat. Bukan dari yang tersurat, tapi yang tersirat dari itu apa? Ya. Bisa dipahami ya? Itu nggih, ya itu. Iya, silakan yang lain. Ada pertanyaannya lain? Lagi? Mike. Hah? Gimana? Oh, memakai mazhab yang 2 mazhab atau lebih. Ya begini. Kita seharusnya memang bermazhab itu tidak wajib. Tidak mengatakan mazhab itu wajib karena memang tidak ada yang mewajibkan. Cuman mengambil pendapat ulama itu wajib. Kenapa? Karena kita bukan ulama, tidak paham hadis. Karena nggak paham hadis, nggak paham dalil, kita ikut ulama. Nah, yang paling utama kalau bisa kita ambil satu mazhab kita ambil dalam berbagai macam amalan satu mazhab. Tapi ketika nanti ada kesulitan, kita ambil pendapat yang kedua dari mazhab ini. Karena ada mazhab itu punya banyak pendapat. Misalnya Syafi'i itu ketika bersentuhan dengan laki perempuan batal kan? Suami istri batal. Habis wudu itu batal. Habis wudu jenengan sentuh istri batal. Tapi jenengan kalau misalnya umroh susah. Ya toh? Susah. Apakah pindah mazhab? Enggak. Jenengan tetap pakai pendapat yang kedua dari mazhab ini. Apa mazhab kedua? Pendapat kedua mazhab ini adalah kalau disentuh enggak batal. Kalau nyentuh batal. Paham ya? Misalnya jenengan umroh, tawaf, kan enggak bisa menghindari enggak disentuh. Betul enggak? Kalau nyentuh jangan. Bisa kita atur. Oh, saya enggak mau nyentuh. Siapa? Istri atau orang-orang lain, perempuan lain saat tawaf. Tapi kita enggak bisa menghalangi orang belakang nendang, nyentuh. Nah, dalam konteks ini pendapat kedua Imam Syafi'i bisa dipakai. Artinya apa? Saya disentuh, saya enggak batal. Tapi kalau saya nyentuh baru saya batal. Nah, jadi tetap dipakai pendapat yang mazhab yang sama, tapi pendapat keduanya. Supaya apa? Supaya kita tetap di mazhab yang sama. Tapi boleh nggak pindah, Pak? Boleh. Karena kita tidak mungkin, Pak, pakai mazhab Syafi'i semua ya susah. Contoh, jenengan kalau masuk warung, Pak, soto 1, Pak. Soto 1, ST 1, makan. Habis, baru tanya, pinten, Pak? Itu nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Mestinya tanya, Pak, soto 1 berapa? Teh 1 berapa? Akad sepakat bayar baru dimakan. Nah, jenengan mazhab Syafi'i begini, enggak mangan sampean. Kenapa? Wah, soto siji takok dhisik bak regone. Nah. Artinya apa? Loh, berarti boleh enggak gitu pindah mazhab lain? Loh, boleh. Kenapa? Karena tradisi kita seperti itu di sini nih, sudah tradisi. Di satu sisi itu
Loh, berarti sama nggak konsisten bermadzhab Syafi'i? Bukan, kalau kita masih bermadzhab Syafi'i misalnya, kemudian di satu sisi 1 kali 2 kali berpindah madzhab, tidak apa-apa karena kita masih dalam naungan 4 madzhab ini. Yang nggak boleh itu sampean golek enake dhewe. Misal sampean mau nikah luar kota, tugas jauh, bojo ditinggal di rumah, tapi pengen nikah karena wayahe jadwal ini harusnya berhubungan suami istri, tapi kan jauh dari istri. Ya sudah, saya tak nikah aja di sini. Ketemu sama cewek, terus cewek itu sampean cocok, mau nggak nikah sama saya? Mau. Terus bapaknya, nggak usah bapak kata sampean, saya ikut madzhab Hanafi. Kenapa? Nggak pakai wali. Padahal aslinya sampean madzhabnya Syafi'i. Ya, wis. Berarti nikah sama cewek tanpa wali. Terus plus nggak pakai mahar. Madzhab Syafi'i boleh, Pak. Kalau seorang perempuan dinikahi tanpa mahar boleh, asal dia ridho. Saking bucinnya sama sampean, saking senengnya sama sampean. Nggak pakai mahar nggak apa-apa, Mas. Wis sampean oplos. Terus nggak pakai saksi, madzhab Maliki. Jadi yang nikah itu hanya sampean sama perempuan itu tok, masuk kamar jelek wis qabil tu nikah. Loh, mana saksinya? Saya ikut Hanafi. Mana maharnya? Saya ikut Syafi'i, nggak pakai mahar. Mana saksinya? Saya ikut Maliki. Ini namanya madzhab oplosan. Paham, teman? Tidak boleh, haram hukumnya. Karena apa? Karena sampean mengambil pendapat ini hanya yang paling apa, Pak? Paling menguntungkan saya mana? Tak jupui sih, disortir, sing enak iki. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Nah, itu yang tidak boleh mencampur. Tapi kalau misalnya saya Pak sholat, saya ikut madzhab Syafi'i, nanti wudunya saya ikut Hambali misalnya. Bukan wudu ya. Saya transaksinya saya ikut Hanafi. Nanti ketika apalagi saya ikut beda amalan. Bukan di amalan yang sama. Nah, itu boleh. Ya. Oh, saya enggak pakai madzhab-madzhaban. Loh, berarti saya ikut madzhab kelima. Madzhab enggak bermadzhab. Apa namanya? Madzhab enggak bermadzhab. Coba ada masjid besar, jangan dikasih nama. Terus polosan gitu ya, Pak. Nanti orang bingung. Masjid apa? Masjid apa namanya, Pak? Masjid tanpa nama. Masjid kalau jenenge. Jadi namanya masjid kalau ono jenenge. Wis gak ati jeneng pokoknya. Gak ati papan plakat gak pakai. Sini ada Baitul Hakam, pelindung. Jelas. Tapi coba jenengan buat masjid besar, enggak pakai nama. Putih polos gitu aja. Masjid apa? Mbuh, masjid putih. Nah, sama. Kalau jenengan tidak mau terikat madhab, berarti jenengan ikut madhab tanpa madhab, tidak bermadhab. Ya silakan, tidak apa-apa. Tinggal nanti ngetes madhab sampean itu payu apa enggak gitu aja. Ya. Banyak yang ikut apa enggak gitu aja. Nah nanti tinggal waktu yang akan mengukur. Kira-kira madhab enggak bermadhab itu akan punah apa enggak. Nah gitu Pak. Kalau 4 madhab itu teruji 12 abad. 12 abad ini. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 12 abad. Ulamanya banyak, kitabnya banyak, metodologinya ada. Bisa dirujuk, bisa dikonfirmasi, clear. Nah, begitu, nggih. Ustaz ya. Nggih. Ada satu lagi, Ustaz. Ya, silakan. Mana? Oh, Bapak. Satu lagi. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya Pak, Nggih, ini silakan. masalah orang itu kadang-kadang makan ikan kepiting, bagaimana hukumnya itu? Ada yang katanya nggak boleh gitu. Ini susah jawabnya Pak, karena saya suka makan kepiting saya. Kalau kepiting di madzhab Syafi'i itu haram. Kepiting madzhab Syafi'i itu haram karena masuk di binatang yang dianggap 2 alam. Nah, jadi
Makanya ulama-ulama di pesantren kiai-kiai NU itu kadang ya kok susah juga. Jadi Syafi'i kok mangan kepiting sampean. Jadi sakjane ngono ya gak konsisten. Jadi kalau pakai mazhab Syafi'i kepiting jadi haram. Tapi mungkin dari sisi, saya pernah tanya ke seorang peneliti di Majelis Ulama Indonesia, apa perbedaan fikih di zaman dulu ulama salaf dengan sekarang? Salah satu yang membedakan adalah dulu para ulama kita itu mungkin terbatas keilmuannya. Kalau ada binatang yang hidup di dua alam, bisa di darat, bisa di air, disebut dua alam. Tapi kalau sekarang, fikih zaman sekarang, binatang-binatang itu tidak ada hidup dua alam. Semua binatang mesti di satu alam. Kepiting itu termasuk binatang apa? Air, betul nggak? Air, dia punya insang nggak? Punya insang dia. Bertelur harus di air. Berarti sebenarnya tinjauan penelitian BP POM MUI, kepiting itu sebenarnya masuk ke binatang yang satu alam, bukan dua alam. Karena dia harus di air. Loh, kok bisa keluar darat? Ya, tapi nggak bisa lama-lama, betul kan? Kalau lama-lama di daratan mati nggak? Mati. Berarti kepiting itu binatang air. Nah, menurut MUI, kepiting itu halal. Jangan ikut mana? Oh, halal. Berarti ini penggemar kepiting ini. Kuliner kepiting seneng. Nah, makanya berbeda pendapat. Jadi ini masalah fikih itu sangat berwarna sekali, Pak. Berwarna sekali ya. Jadi kalau kita memahami dengan baik, insya Allah memahami perbedaan itu santai, woles ya, santai aja lah. Berbeda itu biasa. Apa? Kata, kodok, suwiki. Nah, tergantung. Mazhab Syafi'i haram, mazhab Maliki halal. Maliki halal, Pak, kata itu, Pak. Jangankan kata, bajul halal. Loh, betul. Mazhab Maliki itu banyak di Afrika, Pak. Di Afrika gak ono ayam geprek, Pak. Macan geprek. Di Afrika tidak ada, binatang terbatas. Maka pendapat istihadnya Maliki itu binatang-binatang yang menurut mazhab Syafi'i itu haram, menurut mazhab Maliki bisa jadi halal. Betul, Pak. Mazhab Maliki itu hampir lebih longgar daripada mazhab Syafi'i. Ya, cuman makanya tapi tetap disarankan. Ulama Syafi'i menyarankan jangan pernah makan bajul, buaya dan katak. Kenapa? Karena itu bukan binatang yang disarankan. Tapi kalau mereka makan boleh dalam kondisi tidak ada makanan lain. Memang harus makan. Tapi tetap hukumnya halal menurut mazhab Maliki. Nah, sampean mazhabnya apa? Bapak mazhabnya apa? Engko pas ngene, aku bengi tak mazhab Maliki aku. Yang menguntungkan, pengen mangan suwike nguk bengi aku. Nah, ini jadi pindah mazhab berarti ya. Ya jangan, kalau sudah kita ikut mazhab Syafi'i sudah jangan pernah makan yang diharamkan di mazhab Syafi'i. Wah, itu banyak, Pak, beragam sekali. Jadi berwarna sekali. Bahkan ada yang mengatakan kotoran anjing itu enggak najis. Kotoran anjing enggak najis. Mazhab apa dulu? Mazhab Syafi'i. Najis. Syafi'i itu ketat ya, sangat ketat. Ya, sangat ketat sekali. Makanya terakhir belum kita tutup. Makanya kalau kita sudah paham ini sebuah wilayah ini mazhabnya apa? Mazhab ini apa? Masjid ini mazhabnya apa misalnya? Mazhabnya Syafi'i. Jangan pernah sampean kita sok-sokan membawa mazhab baru ke masjid ini. Konflik nanti. Kisruh, Pak. Kalau ada sudah masjid ini sudah nyaman dengan sebuah pemahaman, sudah nyaman dengan sebuah mazhab, maka orang yang datang, pendatang baru, tamu, jamaah dari luar, mesti menghormati nilai-nilai yang sudah disepakati di masjid ini. Itulah namanya fikih itu menciptakan keharmonisan. Begitu maksudnya, Pak. Jadi kalau sini imamnya subuhnya sini, kalau subuh kunut enggak?
Subuh kunutan. Oh, berarti ini madzhabnya. Oh, ada enggak ada? Oh, begitu, tergantung imamnya. Oh. Apa? Oh, ya kalau sini yang misalnya tergantung imamnya, ya sudah, bebas. Karena ini masjid umum ya. Nah, kalau ada masjid yang misalnya jelas-jelas ini masjid kalau subuh mesti kunut. Kalau khutbah Jumat pakai tongkat adzan. Nah, terus ada khotib dari luar atau imam dari luar. Subuh enggak kunutan. Langsung sujud. Yang terjadi apa, Pak? Yang terjadi apa? Apa? Mufarokoh, bukan farokoh. Makmumnya subhanallah. Subhanallah. Kenapa? Enggak kunut. Nah, imamnya madzhabnya Hambali, enggak kunutan. Habis sholat dia balik badan. Kunut itu enggak sunahkan. Makmumnya ngamuk-ngamuk. Ini kunut, ini sunnah. Konflik enggak? Yang salah siapa? Ayo saya tanya sampean. Yang salah siapa? Hah? Imamnya yang salah. Karena dia enggak paham dengan iya. Ini makanya pokoknya kalau ada orang konflik itu Pak, mesti podo gak ngerti nih. Podo gak pahami terus konflik. Nah, makanya kita jangan sampai begitu ya. Monggo kita ngaji supaya gak gampang berselisih. Ya, kalau selisih sudah gak enak lah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.